Halo, saya Ashabul Yamin. Saya programmer PHP di salah satu dana pensiun. Melalui channel ini, saya akan berbagi mengenai bahasa pemrograman PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa interpreter yang sebenarnya mirip dengan JavaScript dan Python. Perbedaannya adalah PHP seringkali digunakan untuk komunikasi sisi server atau backend, namun tidak menutup kemungkinan juga bisa dijalankan di sisi klien, front end. Sedangkan JavaScript hanya bisa digunakan untuk sisi front end dan back end juga. Sementara itu, Python hanya berlaku di sisi server, back end. Nah, umumnya bahasa pemrograman PHP ini digunakan untuk pengembangan sebuah website ataupun pembuatan atau pengembangan aplikasi berbasis web. Pada awalnya, bahasa pemrograman ini diciptakan oleh seseorang bernama Rasmus Ledov. Nah, beliau membuat bahasa pemrograman ini tujuannya untuk memantau orang-orang yang mengunjungi homepage atau website milik pribadinya. Namun, seiring berjalannya waktu, bahasa ini menjadi semakin populer dan akhirnya Ledov menulisnya sebagai proyek open source. Nah, setelah itu para pengembang mulai menggunakan, memperbaiki, dan juga menyempurnakan kode PHP ini, hingga akhirnya kemudian menjadi bahasa yang sekarang banyak digunakan. Nah, file PHP ini berekstensi .php. Jadi, jika teman-teman sedang melakukan browsing, kemudian melihat di address busnya ada ekstensi .php, maka dapat dipastikan bahwa website tersebut dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, fungsi dari PHP yaitu yang pertama, PHP dapat membuka, membaca, menulis, menghapus, dan menutup file yang ada di server. Kemudian PHP juga bisa menggunakannya untuk mengumpulkan data form dari klien, dari pengguna. Nah, PHP juga bisa digunakan untuk menambahkan, menghapus, atau memodifikasi data yang sudah ada di database. Nah, PHP juga selain itu bisa mengontrol akses pengguna dan PHP juga dapat mengenkripsi data. Jadi, fungsi itu misalnya gini, Anda saat ini misalnya sedang login ke salah satu jejaring sosial. Nah, untuk menampilkan profil Anda, maka PHP mengambil data teman-teman dari database, lalu mengirimkan hasilnya ke browsernya teman-teman. Nah, setiap kali ada perubahan data profil pada teman-teman, maka PHP akan menyimpan info baru tersebut ke database untuk kemudian dapat digunakan untuk pengambilan informasi di masa mendatang. Nah, dengan demikian, jejaring sosial tersebut bisa menampilkan konten yang berbeda kepada user yang berbeda. Nah, adapun untuk keperluan enkripsi data, biasanya ada mungkin teman-teman mempunyai data yang di mana data tersebut tidak boleh diketahui oleh publik. Nah, jadi ibaratnya data rahasia. Nah, dengan PHP ini maka data tersebut dapat dienkripsi. Kemudian bagaimana cara supaya kita bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP ini? Yang pertama, pastinya harus menginstal web servernya. Nah, kemudian menginstal si PHP-nya, lalu baru setelah itu menginstal database untuk penyimpanan datanya. Misalnya MySQL Workbench atau MariaDB, atau kalau sekarang MariaDB. Nah, ketiganya sudah ada dalam sebuah paket software namanya SAMPP. Jadi SAMPP itu sendiri adalah paket perangkat lunak software yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata A-nya itu Apache, M-nya MySQL dulu ya, kalau sekarang MariaDB. Nah, kemudian P pertamanya itu adalah PHP dan P keduanya adalah Perl. Adapun X di depannya itu imbuhannya diambil dari istilah cross platform yang artinya
simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda seperti operating system Linux, Windows, Mac, ataupun juga Solaris begitu. Nah, SAMPIP ini kan web server. Web server itu apa sih ya? Nah, kita mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui mengenai web server ini, web server itu adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data. Nah, berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien, atau dikenal juga dengan web browser seperti Chrome, Firefox, kemudian Internet Explorer ya. Nah, selanjutnya si browser tersebut maksudnya si server tersebut akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Nah, fungsinya apa sih si web server ini? Fungsinya yaitu yang pertama adalah untuk membersihkan berbagai cache yang terdapat pada penyimpanan, serta juga semua dokumen yang mungkin sudah tidak terpakai lagi. Kemudian yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap sistem security yang berasal dari permintaan HTTP tadi, berdasarkan request klien atau web browser tersebut. Yang ketiga, biasanya untuk menyediakan data berdasarkan request atau permintaan yang masuk agar dapat menjamin keamanan sistem yang berjalan dengan lancar. Nah, web server yang saat ini diantaranya itu ada satu Apache, yang kedua adalah IIS, kemudian yang ketiga Nginx, dan yang ketiga Like HTTPD. Kemudian kalau untuk PHP-nya sendiri, jika kita menggunakan instalasi dari SAMPP, maka cukup dengan hanya menginstal SAMPP tadi di laptop atau komputer teman-teman, sudah otomatis terinstall web server Apache, PHP, dan MySQL. Jadi sudah satu paket ya. Nah, untuk link download SAMPP-nya ada di deskripsi. Bagi yang belum terinstall SAMPP di laptopnya atau komputernya, silahkan di-download aja. Untuk cara installnya saya tidak tampilkan di video ini ya, mohon maaf, karena untuk menghemat waktu. Jadi teman-teman bisa mencarinya di Google ya. Ada banyak kok mengenai tutorial cara install SAMPP ini. Baik, jika sudah di-download atau diinstal, maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa modul. Yang pertama itu Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Nah, kita cukup menggunakan dua modul ini saja untuk belajar. Yang pertama Apache sebagai web servernya agar bisa menjalankan PHP. Kemudian MySQL sebagai database-nya gitu. Kita tekan saja tombol start agar kedua service tersebut dapat berjalan, sehingga kita dapat memulai coding PHP. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada contoh sintak. Nah, berikut adalah contoh sintaknya ya. Jika kita ingin menggunakan menggunakan bahasa pemrograman PHP tadi. Nah, baik, bisa kita coba di rumah ya, di laptop masing-masing. Oh ya, untuk memulai bahasa pemrograman ini selalu diawali dengan selalu diawali dengan tanda ini ya, tanda tanya, kemudian PHP, dan tutup dengan tanda tanya seperti itu, dan setelah itu disimpan dengan PHP. Misalnya kita mau coba sintak yang ini yang pertama, kita bisa ke sini, new file, kemudian kita tulis ini ya, jadi HTML ya, atau kopikan saja tadi dari sini, di copy, kita copy ya ke sini biar cepat. Nah, terus kita paste di sini misalnya, lalu kita simpan di sini, kita bikin folder di data ya, misalnya untuk ini
simpan latihan misalnya, latihan, kemudian kita namakan selalu kalau ini menggunakan index.php misalnya. Oke, setelah jadi bisa kita panggil dari browser ya, di browser sini, kemudian localhost. Oh sorry, dia nggak akan terpanggil kalau misalnya taruhnya di situ ya. Jadi si latihan tadi ini, nah ini kita taruh di web server ya. Web server, saya di sini, kemudian htdocs, kita paste di sini. Nah, baru kita bisa panggil localhost. Kemudian di sini latihan tadi ya, latihan. Latihan. Oh enggak, index.php, index.php. Nah, sudah muncul ya, salam kenal. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup dulu sementara ini dulu. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Pastikan teman-teman like dan subscribe channel ini agar tetap stay tune dengan video-video tutorial yang terbaru. Nah, jika ada teman-teman, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikannya di kolom komentar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, dan terima kasih.